na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Hijrah beserta jajaran, para alim ulama, buya, asatidz, imam, Bapak Ibu jamaah salat Isya, dan teristimewa buat adik-adik pejuang penerus agama dan bangsa. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman. Dengan nikmat iman inilah senantiasa iman kita yazid wa yanqus, Bapak Ibu. Apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati hamba yang beriman. Tatkala dibacakan ayat-ayatnya, bertambah iman menuju ketakwaan. Kemudian dengan nikmat sehat dan sempat, sehingga di awal-awal Ramadan walaupun hujan, tapi dengan semangat, dengan adanya banyak fadilah keutamaan, kita perjuangkan untuk iktikaf sejenak, mengulang kembali ayat-ayat Allah, bahkan hadis Rasulullah SAW. Alhamdulillah, doa kita masih diijabah pada malam ini, Bapak Ibu. Sampai juga kita bertemu di bulan Ramadan, hampir menuju 10 pertama, yaitu doa yang kita selipkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Allahumma barik lana, apa adik-adik? Allahumma barik lana. Kalau anak-anak yang hafal, barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi lain mau ditulis Bapak Ibu. Kalau kita selipkan dahulu Allahumma barik lana fima Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahilah kami di bulan Rajab yang telah lampau, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih dapat melaksanakan ibadah. Semoga kita semua dapat istiqomah hingga akhir hayat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul mau'idhah atau nasihat kita pada malam ini yaitu tentang kalamullah, Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-31. Bapak Ibu, dalam ayat ini banyak kaitan di tengah kehidupan kita terkait makan minum, hidup hemat, kemudian bagaimana etika pergi ke masjid. Kemudian kalau seandainya kita lihat Quran surat Al-A'raf, kenapa dinamakan dengan Al-A'raf? Karena terdapat ayat atau kalimat di dalam surat Al-A'raf ini. Kemudian Al-A'raf itu ialah sur. Sur itu pagar atau tembok atau tiang, Bapak Ibu, bainal jannah wan nar, tembok antara surga dan neraka. Kemudian nanti kalau kita lihat dalam kitab tafsir Al-Munir jilid yang keempat, bahwasanya Hudzaifah ditanya tentang siapa itu golongan penghuni Al-A'raf. Kemudian dia berkata, faqala hum qaum istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, yaitu suatu kelompok yang mana antara kebaikannya dan kejelekannya seimbang, sama, setara. Jadi antara kebaikan dan kejelekannya sama, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, kalau seandainya amal soleh itu menuju surga, kalau amal kejahatan menuju neraka, tapi ini seimbang, Bapak Ibu, antara kebaikannya dan kejelekannya seimbang, maka berhentilah di sana di tembok Al-A'raf, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Hudzaifah tadi. Kemudian ditunggulah di sana nanti sampai nanti Allah memutuskan nasibnya. Jadi kalau seandainya tiang tembok antara surga dan neraka, kita semua menginginkan surga langsung, Bapak Ibu, husnul khotimah. Nak niyo wa PHP, tak gantung-gantung, tak gayang-gayang. Sebagaimana Bapak Ibu memiliki anak yang gadis, sudah mapan, sudah tamat kuliah, sudah ada pekerjaan tetap, bahkan penghasilan tetap, yang pacarnya nak jo tiba-tiba, tak gantung-gantung.
besoklah ke besoklah sampai datang bulan Ramadan, alah sampai lo 2 tahun menunggu nak datang-datang. Untuk itu kita tidak menginginkan kelompok yang berada di pertengahan tergantung-gantung ini. Untuk itu pada malam ini Bapak Ibu, kalau seandainya kita lihat banyak kisah-kisah yang dapat kita ambil hikmah dalam Quran surat Al-A'raf, tapi pada malam yang singkat ini kita membahas satu ayat di ayat yang ke-31. Kemudian asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini, dalam kitab Tafsir Al-Munir juga disebutkan bersambung melalui Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi beliau salah satu sahabat Nabi sekaligus sahabat Nabi. Kemudian ia menyebutkan bahwasanya kanatil mar'ah tatufu bil baiti fil jahiliyah, yang mana ada seorang wanita Bapak Ibu yang dahulunya tawaf mengelilingi Ka'bah, akan tetapi itu terjadi di masa jahiliyah. Kemudian yang anehnya, walaupun Ka'bah itu tempat suci, tetapi ada makhluk yang enggak suci, enggak memiliki etika. Jadi yang wanita ini walaupun mengelilingi Ka'bah tetapi tidak memiliki adab di hadapan Allah Ta'ala maupun di hadapan manusia sebagai makhluk Allah Ta'ala, maka wahia uryanah, maka wanita ini telanjang Bapak Ibu. Wa ala farjiha khirqah, badannya telanjang, hanya ditutupi di bahagian kemaluannya sedikit. Sehingga dengan adanya kejadian ini maka turunlah ayat Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-31. Kemudian poin yang ketiga, poin pertama terkait filosofi Quran surat Al-A'raf, poin kedua tadi tentang asbabun nuzul, poin ketiga tentang inti pada malam ini, yaitu makna-makna yang terkandung dalam ayat. Yang pertama, Allah memanggil dalam lafaznya dengan kalimat ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Apakah kita sebagai hamba yang beriman ataupun bagi saudara kita di sana yang belum menuju Islam, tertutup hatinya menuju Islam, apalagi kalau seandainya kita hamba yang beriman, maka ditegaskan oleh Allah Ta'ala untuk memperhatikan apa yang Allah sampaikan di dalam kalamnya. Kemudian yang selanjutnya, poin yang pertama ini yang paling inti, yaitu khudhu zinatakum, maka hendaklah kalian pakai pakaianmu. Kemudian apa yang kalian pakai itu dalam bentuk perhiasan, yang mana pakaian itu salah satu tujuannya sebagai penghias diri. Bahkan kalau seandainya kalau kita lihat saudara kita di luar sana, ada mungkin kelompok hamba yang pamer terhadap pakaiannya. Pakaian ini begitu mahal, mungkin edisi terbaru, kemudian tidak ada di Indonesia, mungkin sampai bangga. Tetapi yang dalam syariat nantinya akan kita bedah sedikit bagaimana ketentuan pakaian yang syar'i. Kemudian tadi di dalam ayat khudhu zinatakum, hendaklah kalian pakai pakaianmu, yaitu apa yang menghiasi hidupmu, pada fisikmu, athiyabul hasanah, itu pakaian yang baik. Kemudian yang kedua, yastul awratakum, menutup aurat. Kemudian kalau seandainya kita lihat ayat ini berkesinambungan dengan ayat sebelumnya Bapak Ibu, yaitu di dalam ayat yang ke-26, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishaw wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah berikan kepada kalian yaitu libas, pakaian. Yuwari sawatikum, tujuannya untuk menutup aurat. Kemudian yang kedua, warisha, sebagai bentuk penghias jasmani badan kita. Kemudian Allah menyebutkan walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu adalah yang terbaik. Untuk itu Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya pakaian syar'i itu? Apakah senantiasa kita pakai baju putih Bapak Ibu, sampai menyebabkan apakah berdosa pula kalau seandainya pakai pakaian yang berwarna hitam atau yang lainnya? Yang pertama, pakaian syar'i itu mesti satrul aurah, menutup aurat. Kalau seandainya laki-laki memang betul pakaian itu mesti ditutupi di bahagian pusat sampai lutut, tetapi nak layak Bapak Ibu,
tidak layak. Semua yang boleh itu bukan berarti baik dan layak untuk dilakukan. Misalkan saat ini ambo di Mukoko Bapak Ibu maisi nasihat mau ulang kaji ayat, tapi hanya pakai singlet, pakai celana atau pakai baju kaos, anak pantas. Jadi yang pertama mesti menutup aurat. Walaupun seandainya ambo pakai celana, Bapak Ibu kan tertutup pusat ke lutut. Pakai singlet kan tertutup, tapi tidak layak. Jadi tidak semuanya nanti diperbolehkan. Tetapi yang paling inti, dasar syariat pakaian syar'i itu yang mesti menutup aurat. Kalau laki-laki pusat ke lutut, tapi tidak mungkin juga hanya di bahagian itu yang ditutupi, karena tidak baik dan tidak layak. Kalau wanita semua tubuhnya adalah aurat illa wajhaha, yang mana semua badan wanita itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangannya, kafaiha. Kemudian yang kedua, pakaian syar'i itu la yattasif, tidak mensifati bentuk tubuh. Tidak mensifati bentuk tubuh. Pakaian ditutupi, tetapi menampakkan lekukan tubuh juga tidak dibolehkan. Yang ketiga, pakaian syar'i itu tidak transparan, tidak tembus pandang Bapak Ibu. Pakaian dipakai, tetapi tembus pandang. Ini terkait pakaian juga hati-hati kalau seandainya wanita memakai pakaian yang putih. Itu sangat berbahaya kalau seandainya datang hujan. Makanya kalau kita lihat di Timur Tengah Bapak Ibu, wanita itu umumnya pakai pakaian yang hitam. Anda akan tembus pandang. Terlebih lagi nanti kalau jenis kainnya. Tapi ala kulli hal hukum asalnya tetap dibolehkan, bahkan sunnah memakai pakaian putih. Tapi hati-hati jangan sampai pakaian menutup aurat tetapi tembus pandang. Apalagi datang air hujan menempel, nampaklah nanti lekukan tubuh dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, pakaian syar'i itu tidak menimbulkan fitnah. Tidak menimbulkan fitnah. Misalkan kalau seandainya Bapak Ibu pergi olahraga, main bola, nak mungkin pakai baju gamis Bapak Ibu. Nak mungkin pakai baju gamis. Berenang pakai baju gamis kan nak mungkin juga Bapak Ibu. Kalau seandainya demikian, maka lebih baik kita menempatkan pakaian itu di tempat yang layak. Jangan sampai menimbulkan fitnah atau aib dan yang lainnya. Itulah terkait pakaian syar'i. Kemudian kalau seandainya pakaian yang disunahkan memang adalah pakaian yang putih, itu langsung hadis-hadis yang Nabi sampaikan kepada para sahabat. Tapi kalau seandainya dalam bentuk warna yang lain, misalkan warna merah ada motifnya, kemudian warna hitam, itu apa yang dilihat oleh sahabat. Jadi berbeda antara pernyataan sahabat dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk itu yang pertama cukup satu hadis yang kita bacakan Bapak Ibu terkait pakaian Nabi, bahwasanya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil bayat minafiyab. Kata Nabi dari Abdullah bin Abbas bahwasanya hendaklah kalian untuk menggunakan pakaian yang putih. Alaikum. Jadi di sini dalam bentuk perintah tuntutan Nabi Muhammad. Tapi kalau dalam hadis Nabi yang lain Bapak Ibu, misalkan sahabat melihat, maka sahabat memberikan pernyataan bahwasanya Nabi pernah memakai pakaian yang berwarna merah misalkan, atau hijau, atau aswad, alaihi fallatu hamra. Kemudian lanjutan hadis Nabi menyampaikan, liyal basha alaikum, liyal basha ahyaukum. Maka hendaklah kalian pakai pakaian putih itu ahyaukum, ketika kalian hidup. Wa kaffinu fiha mautakum, dan hendaklah kalian pakaikan kepada jenazah untuk dikafani. Jadi hukum asalnya adalah sunnah memakai pakaian yang putih, terlebih di hari Jumat ketika sholat Id ataupun yang lainnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Kemudian kalau seandainya tujuan putih ini, Nabi menyampaikan dari Samurah bahwasanya Nabi bersabda, ilbasul biyad, hendaklah kalian pakai pakaian putih, fa innaha athhar wa atyab. Maka salah satu fungsinya, yang pertama pakaian putih itu athhar, lebih suci. Lebih suci Bapak Ibu. Yang kedua, atyab, lebih baik. Kalau seandainya pakaian putih
ternodai saja dengan hal-hal yang kecil seperti pasir atau yang lain akan nampak langsung. Jadi begitulah Nabi Muhammad SAW memakai pakaian putih yang tujuannya demi menjaga kesucian lahir dan batin. Tidak hanya membersihkan badan saja, tetapi lahir dan batin, Bapak Ibu. Nabi gunakan pakaian putih at-tahar ya wa atyab, lebih suci, lebih indah, lebih baik. Ketika ada saja kotoran apalagi najis, langsung kita mengenalnya. Itulah terkait pakaian yang syar'i, terkait apa yang dilakukan bahkan dilihat oleh para sahabat Nabi SAW. Kemudian selanjutnya sambungan ayat tadi, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hendaklah engkau pakai pakaian itu terlebih inda kulli masjid, ketika hendak pergi ke setiap masjid. Kalau demikian Bapak Ibu, hukum asalnya sebenarnya perintah memakai pakaian ini kapanpun dan dimanapun, baik di luar solat maupun di dalam solat. Baik di luar solat apalagi di dalam solat. Kalau seandainya kita solat berjamaah Bapak Ibu ke masjid, apalagi di Masjidil Haram, maka kalau kita solat itu ada sisi sebelah kita jamaah. Makanya penting untuk menjaga pakaian tidak hanya suci tetapi bersih. Tapi kalau seandainya pakaianlah 2 minggu solat dipakai Bapak Ibu, itu dipakai baun, walaupun suci tapi tidak baik, menimbulkan fitnah dan menimbulkan hilangnya khusyuk jamaah di sebelah kita. Jadi pentingnya untuk menjaga kesucian bahkan kebersihan. Kalau seandainya kita lihat di tengah kehidupan Bapak Ibu, yang harum-harum tu banyak di masjid atau di kafe Bapak Ibu, di mall, banyak di mall. Kalau Pak Ibu saji, mungkinlah baun, tarason, minyak angin dan yang lainnya. Untuk itu Bapak Ibu, kita disunahkan untuk menjaga kebersihan, kesucian dan keindahan, terutama di dalam solat 5 waktu ke masjid, karena ada hubungan kita sesama manusia untuk menjaga hubungan solat berjamaah penunjang solat khusyuk nantinya. Kemudian selanjutnya, poin yang kedua yang terpenting dalam ayat ini, kulu washrabu, makan dan minumlah kalian. Kalau seandainya kita lihat makanlah di sini, hukum asalnya adalah ibahah Bapak Ibu. Kalau ibahah itu sifatnya takhir, pertengahan. Hukum asal ibahah itu tidak ada pahala, tidak ada dosa. Kenapa Bapak Ibu? Karena makan minum itu kebutuhan kita berbeda-beda. Ada yang alahkan sakit asam lambung sekali 4 jam mesti makan minum, kecuali puasa. Ada yang sampai 8 jam nak makan aman. Jadi hukum asal makan itu adalah mubah, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Tapi dalam kaidah disebutkan lakin idza nawa bi aqlihil quwa li taatillah ma qad nawa. Akan tetapi kalau seandainya apa yang kita niatkan, yang kita tuju, apakah seperti makan dan minum, tujuannya supaya kuat solat tarawih nanti berjamaah, nak mengantuk Bapak Ibu, maka bisa bernilai pahala terhadap apa yang diniatkan. Begitu juga nanti Bapak Ibu pulang, lalu jam 10, jam 11 malam, bangun nanti bertekad, bangun jam 2:30 atau 3:30 sebelum subuh. Kalau seandainya kita niatkan untuk tahajud, untuk makan sahur, maka pasti bernilai ibadah. Tapi kalau tidak ada niat, maka itu sebagai adah, bukanlah ibadah. Makanya nanti keluar hadis innamal a'mal binniyat, pentingnya niat setiap amalan yang akan kita lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu makan minum tidak ada niat apa-apa, tidak akan bernilai pahala. Karenanya sifatnya ibahah, takhir. Makan minum itu relatif terhadap kebutuhan hidup kita masing-masing. Kemudian terkait makan dan minum di sini berkesinambungan juga, ayat ini berkaitan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-187, yaitu kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu makan dan minumlah kalian hingga jelas perbedaan itu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar subuh. Kemudian tsumma atimmus syiyam, kemudian sempurnakanlah puasa itu ilal lail, hingga datangnya waktu malam. Jadi berkaitan ayat ini dengan Al-Baqarah 187. Kemudian kalau seandainya kita puasa Bapak Ibu,
karena ayat ini berkaitan tentang puasa juga, makan dan minum, maka kita ini puasanya sebenarnya yaum, satu hari, bukan satu hari satu malam. Kapan waktu satu hari itu? Min tulu'il fajr, sejak terbitnya fajar subuh. Sejak awalnya azan subuh itu mulai puasa. Kemudian kapan kita berhenti puasa? Yaitu masuknya waktu terbenam matahari, awal waktu sholat maghrib. Nah, jadi kalau demikian kita berpuasa satu hari. Kapan niatnya? Niatnya mesti dilakukan di waktu malam. Nah, kapan waktu malam Bapak Ibu? Min ghurubis syams, yaitu sejak terbenamnya matahari. Kalau seandainya tadi azan sholat maghrib jam 6:30, maka ketika azan berkumandang oleh muazin, maka di situ mulai boleh niatnya puasa wajib Bapak Ibu. Kalau seandainya alas selesai azan maghrib, masuknya waktu maghrib, kita berdoa, berbuka, langsung kita niatkan nawaitu shauma ghadin, atau dalam hati cukup, maka itulah niat puasa. Dan batas maksimalnya selambat-lambatnya sebelum masuknya waktu subuh. Nah, jadi itu berkaitan tentang makan dan minum lah. Jadi kalau seandainya kita nanti setelah Isya masih dibolehkan makan dan minum, berbeda dengan sahabat Nabi terdahulu yang sampai ketika setelah salat Isya kemudian beliau tidur, walaupun misalkan bangun sebelum subuh, tidak dibolehkan lagi makan dan minum. Akhirnya hukum itu dinasikh, sehingga turunlah ayat tentang dibolehkannya makan dan minum sampai sebelum subuh. Terakhir Bapak Ibu, karena antara waktu subuh itu, kalau kita lihat di jadwal imsakiyah, ada jadwal menahan 10 menit sebelum subuh. Itu tujuannya yang pertama mengamalkan sunnah Nabi, dan yang kedua demi kehati-hatian supaya kalau seandainya nanti azan berkumandang, kita masih makan dan minum. Jadi itu jeda yang tujuannya, hikmahnya menjalankan sunnah Nabi dan untuk kehati-hatian. Yang pertama, dalam hadis Nabi, idza sami'a ahadukumun nida wal ina ala yadih, apabila salah seorang kalian mendengar panggilan an-nida azan, wal ina ala yadih, sedangkan di genggaman tangannya atau di piringnya itu masih ada makanan Bapak Ibu, fala yad'u hatta yaqdiya hajatahu min, maka janganlah ia letakkan hingga selesai dimakan makanan itu. Tapi hadis ini hati-hati Bapak Ibu. Ini diperkuat berkesinambungan dengan hadis yang kedua, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, anna Bilal, sesungguhnya Bilal, kana yu'adzin bilail, yang mana Bilal itu mengumandangkan azan di waktu malam, bukan pagi Bapak Ibu, di waktu malam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah, bersabdalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulu washrabu, makanlah dan minumlah, hatta yu'adzina, hingga berkumandangnya azan oleh siapa Bapak Ibu? Ibnu Ummi Maktum. Jadi di zaman Nabi ada dua azan. Yang pertama azan yang dikumandangkan oleh Bilal, yang kedua azan yang dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Kemudian fa innahu la yu'adzin, maka sesungguhnya Ibnu Ummi Maktum ini tidaklah mengumandangkan azan hingga datangnya hatta yatla'ul fajar, hingga datangnya terbit fajar subuh. Hadis Bukhari Muslim. Jadi antara dua hadis ini mesti diamalkan keduanya Bapak Ibu, tidak boleh ditinggalkan salah satu. Jadi kalau seandainya azan dua kali, maka azan pertama membangunkan, tujuannya mungkin untuk sahur atau tahajud, untuk qiyamul lail. Itu yang dikumandangkan oleh Bilal. Azan yang kedua yang dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum, itu dikumandangkan bertepatan masuknya waktu terbit fajar subuh. Otomatis hukumnya dalam fikih makan dan minumlah itu hanya dibolehkan di azan pertama. Berkumandangnya azan yang kedua, maka tidak boleh lagi makan dan minum. Itu terkait ayat ini Bapak Ibu, makan dan minumlah kalian. Di ujung ayat Quran surat Al-A'raf Allah sebutkan wala tusrifu, dan janganlah kalian melakukan pemborosan, janganlah sampai melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menginginkan hal-hal yang boros, hal-hal yang berlebihan itu Bapak Ibu. Itulah terkait pengajian kita pada malam ini. Semoga yang sedikit ini mudah kita ingat, apalagi mengamalkannya.
Yang pertama, pentingnya untuk menjaga kesucian, kebersihan terhadap pakaian, dan sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Kemudian yang kedua, kita makan dan minum itu dihalalkan, hukum asalnya mubah, tidak ada pahala, tidak ada dosa, tapi bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan. Innamal a'mal binniyat. Kemudian yang ketiga, setiap makanan, minuman maupun pakaian jangan sampai adanya pemborosan sampai menyebabkan kita ini sampai berhutang Bapak Ibu. Karena hakikatnya puasa itu menahan nafsu lahir dan batin. Itulah berpuasa, bukan puas-puasan nantinya di waktu malam atau di luar bulan Ramadan nantinya. Itulah Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Kita tutup dengan pantun ya Bapak Ibu. Ubur-ubur ikan lele cukup sekian ya Bapak Ibu ya le. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.